Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Pojok Kimia Cak Sidik. Salam sehat dan salam sukses untuk kita semuanya. Untuk pertemuan kali ini atau pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan masih tentang termokimia. Kita sebut termokimia 3, yaitu tentang hukum Hess. Penentuan delta H atau perubahan entalpi reaksi melalui hukum Hess. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari cara menentukan delta H, bahwa untuk menentukan delta H dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, dengan percobaan kalorimeter. Yang kedua, dengan menggunakan data delta HF. Yang ketiga, dengan menggunakan data energi ikatan. Dan yang keempat adalah dengan hukum Hess. Yang pertama, kedua, dan ketiga sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang hukum Hess. Hukum Hess. Apa yang dimaksud dengan hukum Hess? Hukum Hess itu adalah suatu hukum yang digunakan untuk menentukan delta H atau perubahan entalpi, di mana secara prinsip dari hukum tersebut mengatakan bahwa perubahan entalpi suatu reaksi delta H adalah tetap sama atau sama, baik berlangsung satu tahap maupun beberapa tahap. Atau dengan kata lain, delta H atau perubahan entalpi itu hanya dipengaruhi oleh kondisi awal dan kondisi akhir saja. Jadi tidak tergantung mekanisme reaksinya, caranya seperti apa. Yang penting kondisi awalnya apa, kondisi akhirnya bagaimana. Untuk mempermudah, kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Misalkan saja ZA akan berubah menjadi ZB. Nah, ini dapat ditempuh atau dapat dilalui dengan berbagai macam cara. Misalnya, yang pertama, langsung dari ZA menjadi ZB. Kemudian bisa juga, misalkan saja mekanisme atau cara yang kedua adalah dari A menjadi B, menjadi C dulu, lalu dari C menjadi B. Atau bisa juga dengan cara yang ketiga, A menjadi D dulu, D diubah menjadi E, dan E baru dirubah menjadi B. Secara ringkas mungkin mekanismenya bisa terwakili ini. A langsung menjadi B, A menuju C dulu atau menjadi C sebelum menjadi B, A menjadi D dulu, E baru B. Nah, ketiga cara ini itu mempunyai delta H yang sama. Ketiga cara ini mempunyai delta H yang sama. Mengapa sama? Karena asalnya sama dan akhirnya juga sama. Kalau di fisika ini, bahwa perubahan entalpi itu bisa dikatakan dengan usaha. Jadi usaha itu
tidak tergantung caranya ya, tetapi tergantung apakah dia berubah, jaraknya seperti apa. Baik, untuk mempermudah pemahaman, kita langsung contoh soal saja. Kita ambilkan contoh soal ujian nasional tahun 2015. Diagram tingkat energi pembentukan senyawa timbal oksida PbO2 sebagai berikut. Nah, diketahui diagramnya seperti ini. Perubahan entalpi delta H1 reaksi tersebut adalah, nah, dari sini anak-anakku semuanya, ini adalah soal yang cukup mudah ya, soal cukup mudah. Pertanyaannya adalah delta H1. Diketahui delta H2 dan delta H3. Delta H1 itu reaksinya Pb plus setengah O2 menjadi PbO2. Langsung seperti ini mestinya. Nah, tapi ini melalui mekanisme delta H2 dan delta H3. Kalau kita ringkas anak-anakku semuanya menjadi seperti ini. Nah, ditanyakan delta H1 melalui tahapan delta H2 dan delta H3, dan ini searah. Maka gampang saja bahwa delta H1 ini adalah delta H2 ditambah delta H3. Ya, tinggal masukkan angkanya saja, hasilnya adalah D. Misalkan saja kok nanti arahnya itu berlawanan dengan arah itu. Misalkan saja delta H1 nya ke bawah seperti ini, delta H3 nya kok ke atas misalkan saja, maka nanti delta H1 itu sama dengan delta H2 dikurangi delta H3. Tetapi dalam hal ini adalah searah sehingga ditambah. Kita ganti tipe soal yang berikutnya. Hukum Hess terkait mekanisme reaksi yang tidak diketahui dengan diagram, tapi diketahui dengan beberapa reaksi. Prinsip penyelesaian masalah atau penyelesaian soal tentang hukum Hess yang ada beberapa reaksi adalah kita diminta untuk menyusun reaksi yang ditanyakan dari reaksi-reaksi yang diketahui. Jadi nanti ada beberapa reaksi yang diketahui, kita disuruh atau diminta menentukan delta H reaksi yang ditanyakan. Untuk mempermudah penyusunan reaksi yang ditanyakan itu, sebaiknya kita gunakan pertanyaan seperti ini. Mintanya di mana, adanya di mana. Yang dimaksud mintanya di mana itu mintanya Z itu di ruas kiri atau di ruas kanan. Begitulah. Kemudian setelah itu dibalik atau tidak. Nah, maksudnya dibalik atau tidak itu seperti ini. Kalau misalkan saja ZA itu mintanya di kiri, ternyata adanya di kanan, maka harus kita balik. Kemudian mintanya berapa, adanya berapa. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dikali atau dibagi berapa. Maksudnya adalah ZA tadi misalkan saja mintanya 3, adanya kok 1. Oh, berarti harus kita kalikan 3. Kita kalikan 3 secara keseluruhan. Baik, kita contoh soal ujian nasional tahun 2019. Diberikan beberapa persamaan termokimia sebagai berikut. Besarnya perubahan entalpi pembakaran standar C2H5OH atau namanya ini etanol menurut reaksi berikut adalah.
Anak-anakku semuanya, soal ini termasuk soal yang cukup mudah. Mengapa dikatakan soalnya cukup mudah? Karena reaksi yang ditanyakan itu sudah tersusun. Ini sudah tersusun. Nah, beda apabila reaksinya belum tersusun. Misalkan saja pertanyaannya, perubahan entalpi pembakaran standar C2H5OH atau etanol tanpa diketahui reaksinya, maka kita harus menyusun reaksinya terlebih dahulu. Tetapi untuk soal ini sudah diketahui. Yang kedua, tidak diketahui berapa banyak. Jadi kita nanti tidak usah membandingkan berapa molnya, tidak perlu mencari molnya. Oke, kita mulai saja membahasnya. Sekali lagi kita diminta untuk menyusun reaksi yang ditanyakan ini dari reaksi yang diketahui. Oke, kita lihat yang pertama. Kita lihat ini, C2H5OH. Mana ada C2H5OH? Oh, ini reaksi yang pertama. Mintanya berapa? Mintanya di mana? Nah, ini mintanya di mana? Mintanya di kiri. Ini di kiri. Pembatasnya adalah tanda panah. Mintanya di kiri, adanya di kanan. Berarti harus dibalik. Berarti ini dibalik nanti. Mintanya berapa? 1. 1 mana koefisiennya? Ini 1. Adanya 1. Maka nanti tidak perlu dikalikan. Sudah pas, mintanya 1, adanya 1. Cukup dibalik saja. Sehingga reaksi yang pertama ini kalau kita tulis menjadi seperti ini. Dibalik. Reaksi ini dibalik saja. Konsekuensinya dibalik adalah delta H-nya juga tandanya berubah. Kemudian kita melangkah yang kedua, yaitu O2. Nah, kalau ada O2 sebaiknya kita lewati saja dulu. Mengapa kita lewati? Karena pada reaksi pertama ada O2, reaksi kedua ada O2, reaksi ketiga juga ada O2. Kita lewati ini, langsung kita ke CO2. CO2. Mana CO2? Yang ada CO2. Nah, ternyata reaksi kedua. Mintanya di mana? Di kanan. Adanya di mana? Di kanan. Oh, sudah tidak perlu kita balik. Mintanya berapa? 2. Adanya 1. Berarti harus kita kalikan 2. Tidak perlu dibalik karena mintanya di kanan, adanya di kanan. Kita kalikan 2 karena mintanya 2, adanya 1. Sehingga reaksi kedua ini akan menjadi kalikan 2 secara keseluruhan. 2. Delta H-nya pun juga kita kalikan 2. Kita melangkah kembali berikutnya yaitu ke H2O. Nah, tentunya reaksi yang ketiga. Mengapa? Karena reaksi pertama dan reaksi yang kedua sudah digunakan. Mintanya di kanan, H2O itu adanya juga di kanan. Berarti tidak perlu dibalik. Mintanya 3, adanya 1. Berarti kita kalikan 3. Tidak dibalik, dikalikan 3. Sehingga reaksi yang ketiga ini akan menjadi seperti berikut ini. Kalikan 3, 1 kalikan 3, 3. Setengah kalikan 3, 3 setengah. 3/2 maksudnya. 1 kali 3, 3. Oke, lah. Kalau sudah anak-anak semuanya, sebetulnya ini tinggal kalau sudah kita kalikan dibalik atau tidak, delta H ini kita tinggal jumlahkan saja.
Nah, untuk membuktikan apakah reaksi yang kita susun itu menjadi reaksi yang ditanyakan, maka apabila ada zat yang di kanan dan di kiri sama, bisa kita coret seperti di matematika. Tanda panah itu kalau di matematika itu ibarat itu sama dengan, tapi kalau di reaksi kimia tidak boleh sama dengan ya. Oke, apa sih yang sama? Contohnya C-nya hilang, ini ada 2C, ini 2C di ruas kiri. Kemudian yang berikutnya adalah O2, ini setengah, ini 1,5, dicoret sehingga ini tinggal 1, hilang kan. Kemudian apakah ada lagi? Kelihatannya ada nih, H2. 3H2, 3H2. Nah, sehingga di kiri itu tinggal C2H5OH dan 3O2. Dari mana 3O2? 2 sama 1 ini. Di kanan tinggal 2CO2 dan 3H2O. Sudah sama reaksinya seperti yang ditanyakan. Ini tinggal dijumlahkan saja. Hasilnya adalah min 13 atau min 1368 kilojoule, sehingga jawabannya adalah A. Oke, anak-anakku semuanya, penjelasan dari Pak Stik ini bisa diulang-ulang untuk memahami cara penentuan delta H melalui hukum S. Semoga penjelasan yang singkat ini bisa dipahami dan bermanfaat. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.